Kalau soal pembahasan nikah, hubungan antara laki-laki dan perempuan, itu kayaknya selalu menarik ya. Apalagi di situasi-situasi tertentu. Ada satu tulisan saya yang saya tulis dan saya post di TikTok. Itu lumayan FYP. Ini tentang situasi laki-laki kalau apa ya? Kalau di situasi dia tuh serius sama seorang perempuan gitu. Serius datang ke orang tuanya gitu. Kadang tuh suka heran gitu kalau misalkan ada orang tua perempuan tuh yang masih tanya soal kamu kerjanya apa? Gajinya berapa? Udah punya rumah? Udah punya rumah apa belum? Udah punya apa? Kamu punya apa? Berani ngelamar anak saya gitu. Itu beneran masih ada loh pertanyaan-pertanyaan gitu itu dari orang tua si perempuan ke laki-laki. Apalagi kalau laki-lakinya umur 20-an gitu ya. 20, 21, 22 sampai 30 lah. 30. Saya tuh jadi mikir gitu. Emang ada ya lelaki muda umur 20-an itu sesukses itu? Kamu tuh berharap apa dari lelaki umur 20-an? Berharap mobil, dia punya rumah, terus punya tabungan ratusan juta, punya aset, punya properti gitu. Ya nggak mungkin, astaga. Ya mungkin bisa jadi. Kalaupun ada, mungkin itu rasionya 1:1000 ya. 1:1000, dan kalaupun ada itu lelaki muda itu tuh pasti punya warisan sebuah nama. Misalkan bapaknya sukses gitu, dia punya reputasi nama bapaknya di namanya sendiri. Itu bisa jadi punya privilege itu. Dia jadi dianggap sama orang, oh ini anaknya itu gitu. Jadi kemungkinan dimudahkan dalam urusannya itu bisa jadi. Terus punya warisan harta, warisan properti, warisan tanah gitu, warisan bisnis gitu. Bisa jadi. Dan ataupun punya warisan lingkungan yang mendukung dia untuk melakukan apa yang dia mau. Misalkan dia punya orang tua yang suportif, saudara yang suportif, bisa bantu ini, bisa bantu itu gitu. Bisa ngasih tahu kalau salah itu bisa ke sini. Lah kalau lelaki biasa sederhana dari keluarga biasa aja, tampang rata-rata, kayaknya agak sulit ya. Bukan gak mungkin, cuma agak sulit gitu loh. Kuadrat. Agak sulit. Soalnya gini loh. Laki-laki di usia 20-an itu apa ya, masanya tuh transisi dari bocil yang suka main ke arah dewasa awal penakluk dunia. Itulah anak-anak umur 20-an. Bayangkan ya, umur 18 asumsinya lulus dari SMA, SMK, dan kerja. Kalau yang kuliah asumsinya dia masih dibiayain orang tua, atau dia sambil bekerja untuk membiayai kuliahnya itu. Gak mungkin dia punya uang buat nabung, kecuali yang dia habis lulus sekolah itu langsung kerja, misalkan di pabrik mungkin aja. Tapi mungkin tabungannya di usia 21 itu bisa lah sampai 100 juta. Kalau nggak diapa-apain loh tabungannya. Tapi itu cuma tabungan loh. Belum punya rumah, belum punya aset, belum punya mobil. Itu cuma tabungan aja.
Bayangin kalau tabungannya itu dibuat aset kan nanti jadi sedikit. Belum yang misalkan punya tanggungan adik-adiknya yang sekolah, atau misalkan dan lagi orang tuanya misalkan sakit, sudah nggak kerja lagi, sudah tua. Itu kan yang dipertimbangkan. Itu kan yang jadi masalah sama anak umur 20-an ini. Ya kan memang, ya kalau memang mau serealistis itu bisa sih cari orang yang udah selevel itu. Umur 30 sampai 40-an itu masih banyak kok yang ngelajang atau menduda gitu. Terus ada itu artis muda, seleb muda, selebgram, seleb TikTok. Tapi dengan asumsi dia mau sama kamu. Terus ada lagi itu terakhir saya dengar berita itu ada laki-laki muda umur 20-an, dia kaya, sultan, punya mobil, punya aset sana sini, tapi akhirnya ditangkap polisi. Aduh. Jadi ya memang apa ya? Memang realitanya tuh gitu. Laki-laki umur 20-an itu memang gitu. Kamu gak bisa berharap banyak, dia tuh punya segalanya di umur segitu. Pun orang tuamu juga mungkin dulu ya, umur 20-an, atau mungkin yang generasi 70, 80, 60, 70, mereka mungkin di umur di bawah 20 udah nikah. Nah, mereka tuh punya apa zaman itu di umur segitu? Pasti juga mereka juga nggak punya apa-apa. Jadi mending kalau ada lelakimu sekarang yang lagi berjuang, lagi studi, lagi kerja, lagi merintis sebuah bisnis, mending ditemenin. Atau berjuang bersama, kamu juga mengembangkan diri, dia juga mengembangkan bisnis dan usahanya atau kerjaannya, biar sama-sama naik level gitu, nggak di nol terus. Ketakutan laki-laki kan selalu gitu, insecure soal ekonomi selalu itu. Itu loh, uang ditemenin kamu aja ya, dia tuh masih takut. Dia apa ya, kamu nemenin dia tapi dia tuh masih nol juga gitu loh. Dia itu masih takut soal itu. Makanya kadang tuh laki-laki tuh butuh didukung mentalnya, bukan cuma fisiknya gitu. Hal-hal kayak gitu tuh yang membuat laki-laki takut, yang akhirnya nanti kayak mau nggak mau ngelepasin kamu ke orang lain, merelakan kamu ke orang lain. Ya memang menyedihkan sih. Makanya ya nggak salah juga dari orang tua yang mau anak perempuannya itu terjamin hidupnya. Kadang kan ada kan anak perempuan dijodohkan sama laki-laki yang udah mapan, dan itu mayoritas umurnya udah ya 30 ke atas atau 29 28 ke atas gitu, mendekati 30. Ya nggak salah sebenarnya sih. Cuma emang dalam kasus ini tuh kayak komitmen itu memang dipertanyakan dalam hal ini. Nggak apa-apa itu pilihan. Soalnya kadang ada laki-laki yang ditemenin dari nol pas sudah sukses tapi akhirnya milih perempuan lain. Ada laki-laki yang ditemenin tapi leha-leha terus, akhirnya nggak berkembang di situ-situ aja gitu. Jadi ini ya pilihan. Saya yakin perempuan-perempuan sekarang tuh cerdas-cerdas, bisa melihat selain usaha, tapi lihat juga mentalnya laki-laki ini mental berjuang apa mental rebahan gitu. So nggak masalah apapun pilihannya, yang penting tetap berjuang, tetap sabar, tetap lakukan apa yang ada, diusahakan, tetap jalan pelan-pelan, gak apa-apa, yang penting gerak. Logikanya kalau kita diem ya selamanya akan diem. Kalau kita merangkak meskipun sedikit ya tetap akan bergerak.
sedikit demi sedikit. Kalau kita jalan agak cepat sedikit, apalagi kalau kita lari. Ya sudahlah, sudah cukup motivasi malam ini dari seorang Namhar Kili-Kili yang tidak jelas ini membahas apa. Jamnya jam malam, lagi capek-capeknya mengganggu istirahat kalian. Ya sudah, daripada saya banyak omong, saya akhiri saja di pukul 12:30 dini hari malam ini. Terima kasih, selamat malam.